Pada tahun 1945, bangsa Indonesia berada dalam masa yang menentukan. Penjajahan masih berlangsung, tetapi semangat kemerdekaan telah membara. Jepang membentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, untuk membicarakan dasar negara. Tokoh-tokoh besar berkumpul, ruang sidang dipenuhi harapan, kecemasan, dan tekad akan kemerdekaan. Saya Haji Agus Salim, saya memperjuangkan persatuan tanpa menghilangkan nilai agama dan Saya kemanusiaan. Dr. Iman Wedodiningrat, Ketua Sidang BPUPKI. Tugas saya memimpin jalannya perumusan dasar negara. Ya, saya Profesor Dr. Supomo, ahli tata negara. Saya membawa konsep negara integralistik. Saya Muhammad Femin, saya menawarkan 5 asas dasar negara yang lahir dari budaya bangsa. Saya Insinyur Soekarno, saya membawakan gagasan tentang Pancasila yang sebagai dasar negara Indonesia yang merdeka. Saya Muhammad Tata, perjuangan kemerdekaan harus disertai keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Para tokoh memasuki ruangan dengan pakaian resmi. Mereka membawa catatan, semangat, dan pemikiran masing-masing. Kita tidak boleh gagal, dasar negara harus kuat sebelum kemerdekaan tiba. Harus mengutamakan persatuan dan kepentingan pribadi. Kita semua membawa pandangan yang berbeda, tetapi tujuan kita tetap sama, yaitu Indonesia merdeka. Akan tiba saatnya kita menyampaikan gagasan masing-masing. Saudara-saudara saya sekalian, ini hanya bukan sekedar sidang, tetapi ini langkah awal untuk majunya kepentingan bangsa. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang BPUPKI saya buka. Sidang ini bertujuan untuk merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Semoga kemerdekaan ini menjadi berkah dan menjadi jalan kemerdekaan sejati. Baik, untuk memulai saya persilakan Saudara Muhammad Yamin untuk menyampaikan usulannya. Saudara Ketua dan para anggota sidang, saya mengusulkan 5 asas sebagai dasar negara Indonesia. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Yang kelima, kesejahteraan rakyat. Asas-asas ini lahir dari kepribadian dan sejarah bangsa. Pandangan saudara Yamin menarik, namun bagaimana kedudukan rakyat dalam pelaksanaannya? Negara harus dibangun atas persatuan, musyawarah, dan kesejahteraan bangsa. Bagaimana dengan agama? Mengingat Indonesia beragam keyakinan. Negara menjunjung ketuhanan secara beradab tanpa memaksakan satu agama. Terima kasih atas usulannya, silakan dulu. Selanjutnya saya persilakan Profesor Dr. Anu Supomo untuk menyampaikan pandangannya. Menurut saya, negara Indonesia harus bersifat integralis. Tidak ada pertentangan antara individu dan kelompok. Semua menyatu dalam satu keluarga besar. Negara berkewajiban melindungi seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan golongan. Apakah demokrasi tetap dijalankan dalam konsep integralistik? Demokrasi tidak ada, tetapi berbentuk musyawarah bukan liberalisme. Dan agama, apakah negara memihak? Agama diharuskan, tetapi negara tidak dipimpin oleh satu golongan agama. Baik, lanjutkan. Kita memerlukan negara yang kuat, tetapi bertumbuh pada kekeluargaan dan bersatu. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Saudara Muhammad Tata. Kemerdekaan bukan hanya bebas dari penjajahan, tapi harus disertai keadilan sosial, demokrasi, kesejahteraan, dan musyawarah harus menjadi dasar negara rakyat. Tidak boleh menderita secara merdeka. Kita tidak hanya ingin kemerdekaan dikuasai segelintir orang. Menurut setiap warga harus merasakan manfaat kemerdekaan. Baik, terima kasih Saudara Tata. Selanjutnya saya persilakan Insinyur Soekarno. Saudara-saudara saya sekalian, saya mengusulkan 5 dasar yang saya beri nama Pancasila. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, berkebudayaan. Itulah dasar yang lahir di bangsa Indonesia. Pancasila adalah sintetis dari berbagai pemikiran. 5 sila itu menentukan cita-cita seluruh rakyat. Jika perlu diperas menjadi 3 sila, yaitu sosionalisme, sosial demokrasi, dan ketuhanan. Bisa menjadi 1 sila, yaitu bergotong royong. Usulan Saudara Insinyur Soekarno sangat berarti.
Gagasan Pancasila tidak bertentangan dengan 5 asas yang saya kemukakan. Konsep integralistik pun dapat bersatu dalam semangat Pancasila. Yang terpenting, agama tidak jadi alat perpecahan. Kita harus menempatkan rakyat sebagai dasar negara. Pancasila memberikan seluruh ruangan bagi semua golongan, tidak ada yang tersulit sama sekali. Saya melihat pandangan ini dapat dipersatukan. Setelah mendengarkan semua pandangan, saya simpulkan bahwa dasar negara Indonesia akan diambil dari panitia kecil. Sidang hari ini akan menjadi tonggak sejarah menuju Indonesia merdeka. Semoga Allah meridhai perjuangan bangsa ini. Kita lanjutkan dengan musyawarah sebagai lahir negara yang adil. Perjuangannya belum selesai, tapi kondisinya sudah kita buat. Dengan ini sidang saya tutup. Merdeka! Dari sidang ini lahirlah gagasan awal dasar negara. Pemikiran besar para tokoh menjadi landasan perumusan Pancasila. BPUPKI menjadi langkah awal menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sejarah tidak lahir dari diam, melainkan dari pikiran, musyawarah, dan tekad para pejuang bangsa.